Halo semuanya! Pernahkah Anda membayangkan sebuah bencana global yang begitu dahsyat mampu menghapus hampir seluruh kehidupan di muka bumi? Sebuah kisah kuno yang telah diceritakan lintas generasi, melintasi benua, dan mewarnai peradaban. Ini bukan sekedar mitos, melainkan narasi fundamental tentang keimanan, ketaatan, dan janji penyelamatan yang berulang kali muncul dalam kesadaran kolektif manusia. Kita berbicara tentang kisah epik Nabi Nuh dan bahteranya yang monumental, sebuah cerita yang menggema di hati miliaran orang dari berbagai keyakinan. Kisah ini tidak hanya tentang air bah yang menelan dunia, tetapi juga tentang harapan, awal yang baru, dan bagaimana satu individu yang beriman dapat mengubah takdir seluruh alam. Mari kita selami lebih dalam salah satu narasi paling kuat sepanjang peradaban manusia ini. Kisah Nabi Nuh atau Noah ini memiliki akar yang sangat dalam sejarah peradaban manusia, menjadi salah satu narasi paling purba yang tercatat dalam tradisi Abrahamik. Cerita ini ditemukan dalam kitab Kejadian dalam Alkitab, serta beberapa surah dalam Al-Quran seperti surah Hud, surah Nuh, dan surah Al-Mu'minun, dengan detail yang bervariasi, namun inti pesannya tetap sama. Menariknya, narasi banjir besar yang melenyapkan peradaban ini tidak hanya terbatas pada teks-teks keagamaan tersebut. Ia juga memiliki paralel yang mencolok dalam mitologi kuno dari berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk epos Gilgamesh dari Mesopotamia yang mendahului catatan Alkitab, legenda Deukalion dari Yunani, dan kisah-kisah banjir dari suku asli Amerika hingga masyarakat aborigin Australia. Selama ribuan tahun, kisah ini telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan, tulisan, seni, dan sastra, menjadi fondasi moral dan spiritual bagi banyak masyarakat. Nabi Nuh sendiri digambarkan sebagai sosok yang saleh, taat, dan penuh kesabaran, seorang nabi yang gigih menyerukan umatnya untuk kembali ke jalan yang benar, meskipun seringkali menghadapi penolakan dan ejekan dari kaumnya yang durhaka. Inti dari kisah ini adalah perintah ilahi kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal raksasa atau bahtera sebagai sarana penyelamatan dari hukuman yang akan menimpa umat manusia yang telah jauh tersesat dari jalan Tuhan. Konsep dasarnya adalah tentung keadilan ilahi yang menghukum kejahatan, namun diiringi dengan rahmat yang menyediakan jalan keluar bagi mereka yang beriman. Proses pembangunan bahtera itu sendiri merupakan aspek yang paling menakjubkan dan penuh tantangan dari narasi ini. Menurut kitab Kejadian, dimensi bahtera tersebut sangatlah spesifik. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Ini setara dengan sekitar 137 meter panjang, 23 meter lebar, dan 14 meter tinggi jika satu hasta diukur sekitar 45,7 cm. Bayangkan, sebuah struktur kayu sebesar ini dibangun ribuan tahun yang lalu tanpa alat modern, hanya dengan bimbingan dan pertolongan ilahi. Bahan yang digunakan adalah gopher wood, kayu gofir, yang kemudian dilapisi dengan ter atau damar baik di luar maupun di dalam untuk memastikan kedap air. Prinsip fundamental di balik proyek kolosal ini adalah ketaatan mutlak Nabi Nuh terhadap perintah Tuhan, meskipun ia harus menghadapi ejekan dan skeptisisme dari lingkungannya yang tidak percaya akan datangnya banjir. Mari kita selami lebih jauh ke dalam detail dan fakta menarik seputar bahtera Nabi Nuh, mengingat dimensi yang disebutkan. Bahtera ini memiliki kapasitas volume internal yang luar biasa, diperkirakan mencapai sekitar 40.000 meter kubik atau setara dengan volume lebih dari 500 gerbong kereta api standar. Ini adalah ukuran yang sangat besar, dirancang untuk menampung tidak hanya keluarga Nabi Nuh, tetapi juga sepasang dari setiap jenis hewan atau 7 pasang untuk hewan-hewan yang halal, serta persediaan makanan dan minuman yang cukup untuk periode yang sangat panjang.
Penelitian kontemporer oleh para ahli biologi dan rekayasa telah mencoba menghitung berapa banyak jenis hewan yang mungkin dibawa. Dengan beberapa studi mengindikasikan bahwa sekitar 16.000 jenis, bukan spesies individual, dapat dengan realistis ditampung dalam ruang tersebut, dengan rata-rata ukuran hewan tidak lebih besar dari domba. Yang menarik adalah, secara arsitektur kapal, rasio panjang, lebar, tinggi bahtera 30:5:3 telah dianalisis oleh insinyur kelautan modern dan ditemukan sangat optimal untuk stabilitas dan kapasitas angkut beban berat, meskipun mungkin kurang ideal untuk kecepatan atau manuver. Tahukah Anda bahwa rasio ini telah terbukti sangat stabil dalam berbagai simulasi, bahkan di tengah gelombang besar? Selain itu, fenomena banjir besar yang universal ini tercatat dalam lebih dari 200 mitos banjir di berbagai budaya di seluruh dunia, menunjukkan adanya kemungkinan peristiwa skala besar yang meninggalkan jejak dalam ingatan kolektif manusia, meskipun detailnya berbeda-beda. Dampak dan implikasi kisah Nabi Nuh ini sangatlah mendalam, melampaui sekedar cerita religius. Secara sosial dan spiritual, narasi ini membentuk fondasi penting dalam pemahaman tentang keadilan ilahi, konsekuensi dosa, dan pentingnya pertobatan serta ketaatan. Ini mengajarkan bahwa meskipun Tuhan Maha Pemurah, ada batasan bagi kesabarannya terhadap kejahatan manusia. Manfaat utamanya adalah konsep penyelamatan dan kesempatan kedua bagi kemanusiaan. Dari bahtera itu, kehidupan baru bermula, menegaskan kembali janji Tuhan untuk tidak lagi menghancurkan dunia dengan air bah universal. Namun, tantangannya tidaklah sedikit, mulai dari penolakan masyarakat terhadap seruan Nabi Nuh, kesulitan logistik pembangunan bahtera yang masif, hingga masa-masa sulit di dalam kapal selama banjir. Konsekuensi jangka panjang dari kisah ini meliputi penetapan perjanjian pelangi sebagai simbol janji Tuhan yang menjadi pengingat akan rahmat-Nya dan komitmen untuk menjaga alam semesta. Kisah ini juga menanamkan nilai-nilai kesabaran, ketekunan dalam menghadapi kesulitan, dan keberanian untuk berdiri teguh pada kebenaran meskipun sendirian. Kisah Nabi Nuh tidak hanya berhenti sebagai narasi kuno, tetapi juga memiliki resonansi yang kuat dalam dunia nyata hingga saat ini. Salah satu contoh paling konkret adalah pembangunan replika bahtera Nuh yang mengesankan. Proyek seperti Ark Encounter di Kentucky, Amerika Serikat, menampilkan replika bahtera dengan dimensi yang sama persis seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Replikasi ini, yang dibangun dengan perkiraan biaya lebih dari 100 juta dolar AS, menunjukkan secara visual, skala, dan potensi kelayakan teknis dari bahtera tersebut, meskipun tujuan utamanya adalah edukasi dan peneguhan iman. Demikian pula, di Belanda, seorang pengusaha bernama Johan Huybers membangun replika bahtera yang dapat mengapung, menunjukkan bahwa konstruksi serupa memang mungkin dilakukan. Studi kasus ini membuktikan bahwa, setidaknya dari sudut pandang rekayasa, bahtera sebesar itu dapat dibangun dan berfungsi sebagai kapal pengangkut. Selain itu, pelajaran dari kisah Nuh juga menginspirasi gerakan pelestarian lingkungan modern, seperti Nuh yang menyelamatkan setiap jenis kehidupan. Kita diajak untuk menjadi penjaga bumi dan keanekaragaman hayatinya. Menatap masa depan, kisah Nabi Nuh akan terus relevan dan memicu diskusi, terutama di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan krisis moral. Potensi perkembangannya terletak pada bagaimana narasi ini terus diinterpretasikan dan diaplikasikan dalam konteks modern. Apakah kita sedang menyaksikan air bah dalam bentuk lain seperti krisis lingkungan atau konflik sosial yang mengancam peradaban? Kisah Nuh menawarkan cetak biru tentang bagaimana iman, ketaatan, dan persiapan dapat menjadi kunci untuk bertahan hidup dan membangun kembali. Ini adalah pengingat bahwa meskipun ancaman besar mungkin ada, selalu ada harapan untuk awal yang baru dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Pada akhirnya, kisah Nabi Nuh dan bahteranya adalah sebuah epik tentang daya tahan manusia, janji ilahi, dan kekuatan keimanan yang tak tergoyahkan.
Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah monumental ini untuk menghadapi gelombang tantangan di zaman kita sendiri? Terima kasih telah menonton.